Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizkyawati dengan NIM 289227006 dari Prodi Manajemen. Saya akan mencoba memaparkan mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan secara umum, laporan finansial atau laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Munawir, laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan bersangkutan. Dengan begitu, laporan keuangan diharapkan akan membantu para pengguna atau user untuk membuat keputusan ekonomi yang bersifat finansial. Laporan keuangan dan pengaruh bagi perusahaan. Laporan keuangan yang dipublikasikan dianggap memiliki arti penting dalam menilai suatu perusahaan. Karena informasi laporan keuangan itu dapat dianalisa apakah perusahaan itu baik atau tidak bagi yang berkepentingan. Pada setiap perusahaan, di bagian keuangan memegang peranan penting dalam menentukan arah perencanaan perusahaan. Oleh karena itu, bagian keuangan harus berfungsi secara baik, sehingga pihak-pihak yang membutuhkan akan dapat memperoleh laporan keuangan tersebut dan membantunya dalam proses pengambilan keputusan sesuai yang diharapkan. Dalam analisis informasi keuangan, setiap aktivitas bisnis harus dianalisis secara mendalam, baik oleh manajemen maupun oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang bersangkutan. Kegunaan laporan keuangan. Berdasarkan konsep keuangan, maka laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu dan untuk mengetahui sudah sejauh mana perusahaan mencapai tujuannya. Laporan keuangan sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang menginvestasikan modalnya sehingga membutuhkan informasi sejauh mana kelancaran aktivitas dan profitabilitas perusahaan, potensi dividen karena dengan informasi tersebut pemegang saham dapat memutuskan untuk mempertahankan sahamnya, menjual atau bahkan membelinya. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan secara garis besar yang pertama adalah screening sarana informasi, understanding untuk pemahaman, kemudian forecasting, peramalan, yang keempat yaitu diagnosis. Kemudian yang kelima evaluasi. Ada 4 karakteristik utama laporan keuangan yang harus diketahui oleh manajer keuangan, antara lain informasi itu bermanfaat dan dapat dipahami. Yang kedua, informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga, informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya. Yang keempat, informasi harus memiliki sifat daya banding. Kualitas dan keterbatasan laporan keuangan. Konsep yang dibutuhkan guna penyusunan laporan keuangan antara lain, yang pertama adalah konsep kesatuan usaha. Yang kedua adalah kelangsungan hidup. Yang ketiga konsep harga pokok. Yang keempat konsep satuan pengukuran. Yang kelima konsep stabilitas nilai uang. Yang keenam periode waktu. Yang ketujuh objektivitas. Yang kedelapan konsep keterbukaan. Yang kesembilan konsep konsistensi. Yang ke-10 konsep konservatisme, yang ke-11 konsep realisasi, yang ke-12 konsep perbandingan hasil biaya.
Laporan yang merupakan informasi bagi yang membutuhkan informasi yang membutuhkan juga terdapat kelemahan dan keterbatasan. Menurut prinsip-prinsip akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan bersifat historis. Yang kedua, laporan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga, penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat, akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Yang kelima, laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Yang keenam, laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomis suatu transaksi daripada bentuk hukumnya. Yang ketujuh, laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami teknis akuntansi dan sifat informasi yang dilaporkan. Yang kedelapan, adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antara perusahaan. Yang kesembilan, informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantitatifkan umumnya diabaikan. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan, diantaranya yaitu yang pertama kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman baik dalam bentuk uang, barang maupun dalam bentuk jasa. Yang kedua adalah investor. Investor adalah pihak yang membeli saham perusahaan sehingga memastikan uang yang diinvestasikan merasa aman dan menguntungkan. Yang ketiga, akuntan publik. Akuntan publik adalah pihak yang melakukan audit laporan keuangan perusahaan untuk selanjutnya hasil audit akan memberikan penilaian dalam bentuk rekomendasi. Yang berikutnya adalah karyawan. Karyawan adalah pihak yang secara penuh bekerja di perusahaan yang menggantungkan kehidupan, oleh karena itu perlu laporan keuangan guna mengetahui kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya adalah Bapepam. Bapepam adalah pihak yang mengawasi perusahaan yang go public serta melakukan evaluasi laporan keuangan perusahaan tersebut, apakah layak atau tidak perusahaan itu go public. Kemudian pemasok. Pemasok pihak yang menerima order untuk memasok kebutuhan perusahaan, sehingga perlu laporan keuangan. Untuk melihat kemampuan melakukan pembayaran secara rutin terhadap barang dan jasa yang disuplai. Kemudian pemerintah. Pemerintah pihak yang membutuhkan laporan keuangan untuk melihat perkembangan perusahaan dan penerimaan pajak. Kemudian yang berikutnya adalah konsumen. Konsumen adalah pihak yang menikmati produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan sehingga konsumen yang akan menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sehingga konsumen yang menjadi loyal terhadap produk dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan adalah memiliki ketergantungan yang tinggi pada perusahaan tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.